intinya dari injeksi, dari nozzle-nya ya, dari nozzle itu bocor atau ada tumpahan oli panas berlebih dari exhaust manifoldnya itu ya, dari bahan bakar yang keluar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Komatsu Indonesia. Hari ini saya mau berbagi nih teman-teman ya. Jadi berbagi pengalaman pribadi. Pokoknya semua yang ada di video saya itu real pribadi dan nggak ada ini ya, apa cerita orang atau apa ya. Jadi begini ceritanya teman-teman. Dulu kan saya pernah bawa doser ya. Pertama kali saya memang helper dari loader ya. Kedua saya udah bawa loader sekitar 6 bulan lah, 6 bulan atau hampir 1 tahun. Saya disuruh bawa doser ya. Setelah bawa doser itu terbakar ya. Setelah itu tidak lama saya tugas di bagas itu tebu ya, tebu halus itu, sisa pengolahan tebu namanya bagas ya, ampasnya ya. Nah di situ saya kerja bareng sama Eksa. Jadi Eksa itu penyebabnya sama juga terbakar kayak si doser tadi. Nah yang ketiga itu well loader itu kan keterbatasan alat waktu itu. Ini lagi jebol bannya ya, kena besi panjang kan, jebol ban sebelah kiri. Jadi malam itu tidak ada alat. Sedangkan boiler harus produksi untuk ini bahan bakar kan, batu bara. Jadi setelah usul sama pimpinan, akhirnya diperbolehkan pakai alatnya kontraktor. Gimana ini kontraktor? Nah sama kontraktornya itu saya ngomong izin dulu sama kontraktornya kan, sama alat rentalnya. Setelah itu dibolehin sama dia. Oh iya Pak, boleh bawa saja katanya. Itu cara pengoperasiannya begini itu pakai angin begini. Oh iya Pak, terima kasih. Begitu saya pakai, paling baru sekitar 8 kali loading itu ada kendala. Perasaan saya itu enggak enak kok, kayak bau gimana gitu kan. Terus saya down kan, saya minggir, saya down. Saya buka kabinnya kan, biar kita cek kabinnya. Ternyata di situ ada tumpahan solar, jadi selang solarnya itu pecah, Terus malam itu juga dikerjakan di tembel lah, bahasanya tembel aja enaknya ya. Tapi sisanya itu saya semprot, sisanya saya semprot. Setelah saya semprot, udah bersih semua, udah oke. Nah, saya ngomong kan sama operatornya, Pak semalam alatnya sampean begini. Oh iya memang sering bocor katanya. Loh kata saya toh, kok sering bocor, dalam hati saya kok nggak diperbaiki kan. Oh ya udah katanya kan. Nah setelah itu saya ngomong, itu kayaknya itu kendor loh Pak ininya katanya. Udah nggak apa-apa katanya, emang alatnya memang begitu katanya. Paling baru 1 jam saya bawa, sekitar 1 jam lah, beliau itu bawa ya. Maaf yang bapak itu bawa, baru 1 jam 1 jam setengah langsung terbakar alat itu. Ada videonya ini, nanti silakan tonton videonya ya. Jadi begitu dibakar, bapak itu pucat, mukanya udah nggak karu-karuan lah bapak itu. Saya ngomong, loh Pak kan saya tadi udah bilang tuh Pak, bahwa alat bapak itu minta down, minta dibersihkan, minta dicuci dulu, sedangkan tadi malam aja ada tanda-tanda kan. Terus saya ngomong, Pak lah kalau misalnya semalam misalnya saya yang bawa itu, kalau misalnya terbakar hitungannya gimana Pak, kata saya. Kan kita kan udah beda bos, kata saya kan. Katanya ini kata bapak itu, waduh Pak, kalau yang bawa sampean pas terbakar urusannya bakal panjang. Dari itu saya udah nggak mau lagi, pokoknya saya bawa alatnya orang, kalau nggak alat yang bawaan saya. Walaupun tapi ya lihat dulu kan alatnya. Kalau misalnya alatnya udah tua, kalau nggak memungkinkan, saya udah nggak mau lagi. Itu pengalaman pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Setelah itu kirim lagi baru, yang itu dibawa pulang, kirim lagi alat yang baru loh. Kirim yang baru. Setelah kirim yang baru, kan di sini kan batu bara ya, kerjanya di batu bara sama di ampas tebu ya. Saya kasih tahu, Pak,
alat bapak kan tua, sering-sering disemprot kata saya kan, karena alat yang baru aja kemungkinan bisa terjadi kebakaran kata saya. Kata bapak itu, iya pak nggak apa-apa. Baru 1 hari, jadi waktu dia jalan itu keluar asap dari belakang itu, bukan asap knalpot, bukan ya, asli asap. Waduh, saya teriak-teriak sama teman-teman, wah, ya, akhirnya dia tahu nengok ke belakang dari spion kan, asap mulai itu, akhirnya masih selamat, akhirnya selamat. Dan ini ya teman-teman ya, jadi awal mulanya tuh apinya tuh kecil, cuman apa ya, kayak putung rokok gitu loh, kayak abu ya, kayak abu itu kita korek-korek gitu loh, kita korek-korek cuman petik-petik gitu, tapi hitungan detik 10 detik apa ini langsung besar. Jadi loader itu satu itu ya, yang ada di video ini terbakar itu nggak ada setengah jam itu udah habis ludes itu, dari mesin, dari kabinnya semua ludes, habis bersih. Nah, silakan tonton videonya ya. Terus jangan lupa ya teman-teman ya, tolong bantu subscribe-nya, nanti kalau ada ilmu-ilmu pengalaman yang terbaru saya bagi ya. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya, bagi siapa aja yang nonton video ini ya. Mohon subscribe-nya, dukungannya agar channel saya berkembang, dan nanti kalau saya ada rezeki lebih, saya mau apa ya, pengen belajar bareng-bareng sama teman-teman yang pengen belajar well loader itu ya, pengen kita belajar bareng-bareng, yang pengen bisa-bisa itu ya, terutama ya, apa entah kita nyewa alatnya, entah apa, kalau misalnya kita ada rezeki lebih ya, buat ngerental alat khusus buat belajar gitu ya, buat training anak-anak. Itu niat saya, karena apa ya, buat amal jariah lah, ilmu yang bermanfaat lah istilahnya begitu ya. Oke, tonton videonya ya yang terbakar itu, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, nanti penyebabnya saya jelaskan ya, kenapa dia mudah terbakar. Oke, terima kasih, mantap, salam Komatsu Indonesia. Nah, oke ya. Jadi pengalaman pribadi saya itu, dari yang pertama doser yang pernah terbakar, Exa, terus sama well loader ya. Itu penyebabnya semuanya itu sama teman-teman. Jadi di sini penyebabnya dia itu. Jadi di sini ya. Di sini ini kan exhaust manifold ya. Maksudnya exhaust manifold itu hasil sisa pembakarannya kan keluar dari selah knalpot ini ya, knalpotnya ini ya, itu kan ada ya. Nah, jadi dari nozzle yang itu, dari nozzle penyemburnya, bahan bakarnya itu dia ada kebocoran ya. Jadi dia waktu habis masuk angin ya, apa dia memang bocor dari situ, apa ada rembesan oli dari atasnya itu ya. Jadi dia itu tersimpan ada debu halus ya, debu halus atau bagas halus atau abu batubara seperti ini ya, abu batubara seperti ini, dia menyumpal di situ. Nah, jadi dari exhaust manifold, dari sisa bahan bakar itu ada yang bocor, terus ada sisa oli-oli yang tertumpah di situ sama solar. Jadi waktu dia panas berlebih, dia terbakar. Nah, itu terjadi itu sama persis dari Exa, doser sama well loader ya teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi asli ya, dari saya pribadi ini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya operator-operator yang baru atau yang ini, kalau sebelum berkendara atau sebelum mengoperasikan, di ini dulu ya, dicek dulu ya, maksudnya ini ya. Nah, itu dari situnya ya teman-teman ya, kebanyakan dari situ. Jadi intinya dari injeksi, dari nozzle-nya ya, dari nozzle itu bocor atau ada tumpahan oli, panas berlebih dari exhaust manifoldnya itu ya, dari bahan bakar yang keluar ya. Nah, itu ada tumpahan oli sama debu. Jadi pemicunya itu, kalau apinya awalnya itu kecil teman-teman, apinya itu kecil,
tapi hitungan detik dia besar. Karena apa ya, faktor karena saking panasnya itu tadi ya, faktor saking panasnya itu tadi. Jadi buat teman-teman ini ya semua ya perlu diperhatikan ya ini ya. Nah, jadi kalau misalnya di sana ada tumpah-tumpahan oli atau apa, ini alat ini masih baru teman-teman, baru 1 tahun ya alat ini ya, masih baru ini. Jadi kalau buat teman-teman itu perlu ini dicek, apalagi alat yang udah tua. Yang kemarin yang terbakar itu liunggong ya, liunggong itu. Malam saya pakai, udah ada kendala, ada tumpahan solar sama oli. Saya ngomong sama operator yang aslinya, kata dia memang bocor pak. Nah setelah itu baru 2 jam 1 jam dia make langsung terbakar, seperti videonya kan ada itu ya. Oke.